Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai prospektif analisis. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Dian Rinanti Nurapsari dengan NIM 082. Saya Deva Satria Putra dengan NIM 084. Saya Lareta Putri dengan NIM 076. Saya Fauzia NIM 058. Dan saya Fada Rizky dengan NIM 077. Baik, untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang pertama mengenai analisis prospektif, yang mana merupakan proyeksi arus kas, di mana penting dalam menilai sekuritas atau security valuation sebagai penilaian harga saham. Nah, untuk menilai kelayakan rencana strategis, perusahaan dengan mengevaluasi arus kas operasi untuk pendanaan atau pembiayaan. Nah, juga berguna bagi kreditur untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban utang di masa depan. Nah, ini itu penting untuk pengambilan keputusan strategis, baik oleh manajemen maupun pihak eksternal. Next. Nah, proyeksi laporan laba rugi yang dimulai dengan estimasi pertumbuhan penjualan yang diharapkan. Nah, ya, ini itu dilakukan berdasarkan tren historis, yang mana ada tiga komponen utama yang diperhatikan meliputi yang pertama, perkiraan tingkat aktivitas makroekonomi seperti inflasi atau pertumbuhan GDP. Lalu yang kedua adalah lanskap persaingan yang membantu menentukan posisi perusahaan di pasar. Dan yang ketiga adalah komposisi antara perusahaan baru dan lama untuk mengukur potensi pertumbuhan. Next. Nah, ini ada contoh dari target corporation projected income statement yang bisa dilihat di sini ada forecasting step dan juga estimasi tahun 2006. Nah, saya akan bacakan untuk analisisnya. Yang pertama yaitu mengenai penjualan. Di tahun 2006 mengalami pertumbuhan sebesar 11,455%. Lalu untuk laba kotor menggunakan asumsi margin laba kotor sebesar 32,8% dari penjualan. Lalu COGS sebesar 35,047 juta dolar dari selisih penjualan dan laba kotor. Kemudian beban SG&A menggunakan rasio historis terbaru yaitu 22,4% dari penjualan. Kemudian beban penyusutan dan amortisasi diasumsikan sebesar 6,33% dari saldo awal aset tetap bruto. Kemudian pada beban bunga diasumsikan sebesar 5,1% dari utang bunga pada awal periode, lalu laba sebelum pajak sebesar 3,5 juta dolar. Kemudian beban pajak diasumsikan tetap pada 37,8% dari laba sebelum pajak. Kemudian laba bersih senilai 2,185 juta dolar. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai projected balance sheet. Proyeksi neraca merupakan estimasi kondisi keuangan perusahaan pada periode mendatang yang mencakup aset, kewajiban atau liabilitas, dan likuiditas. Nah, proyeksi ini sangat penting untuk berbagai tujuan strategis seperti perencanaan keuangan jangka panjang, penilaian kelayakan investasi, analisis risiko pendanaan, hingga proses valuasi perusahaan. Nah, penyusunan neraca proyeksi ini harus dilakukan secara integrasi dengan laporan laba rugi dan arus kas proyeksi agar seluruh komponen keuangan itu saling selaras dan logis secara finansial. Nah, proyeksi ini tuh biasanya dibuat dengan dalam rangka yang pertama perencanaan keuangan, yang kedua analisis valuasi, yang ketiga penilaian kelayakan bisnis dan pengambilan keputusan manajerial dan atau investasi. Tujuannya sendiri yang pertama untuk mengukur kebutuhan modal kerja, yang kedua untuk menentukan kapasitas pendanaan, ketiga memprediksi likuiditas dan solvabilitas, keempat mengidentifikasi potensi kekurangan atau kelebihan kas, dan kelima menjadi dasar penyusunan arus kas proyeksi. Nah, di sini ada contoh projected balance sheet dari tahun 2005 dan diestimasi di tahun 2006. Ya. Yang pertama itu ada piutang yang dapat 5.650 dolar, yang hasilnya itu dari 5.200 204.
yang didapat dari sales dibagi 9,24 yang didapat dari rasio perputaran piutang. Untuk yang kedua itu persediaan diperoleh 6.001 dolar yang diperoleh dari uh, pembagian antara COGS dan perputaran persediaan. Untuk aset lancar lainnya itu tidak ada perubahan. Selanjutnya yang keempat itu ada PPE yang dapat forecasting sebesar 25.629 dolar yang dimana hasilnya adalah dari saldo tahun sebelumnya ditambah pengeluaran modal yang dimana pengeluaran modal ini dapat dari estimasi penjualan sebesar 52.204 dolar dikali 6,431%. Yang kelima ada akumulasi penyusutan yang diperoleh sebesar 6.822 dolar yang didapatkan dari saldo sebelumnya ditambah dengan estimasi penyusutan tahun 2006. Yang keenam adalah net PPE yang diperoleh dari 25.629 dolar dikurangi 6.820 dolar dan didapatkan nilai 18.807 dolar. Selanjutnya untuk aset jangka panjang lainnya itu nggak ada perubahan. Yang ke-8 ada utang usaha yang diperoleh 6.441 dolar didapatkan dari COGS dibagi turnover payable-nya. Yang ke-9 accrued expense sebesar 1.820 dolar yang diperoleh dari penjualan dibagi accrued expense turnover. Yang ke-11 ada pajak yang harus dibayar sebesar 352 dolar didapat dari beban pajak dikali persentase pajak yang harus dibayar atau beban pajak. Yang ke-12 adalah pajak penghasilan yang ditangguhkan dan kewajiban lainnya itu nggak ada perubahan. Selanjutnya, utang jangka panjang sebesar 8.283 dolar yang diperoleh dari utang jangka panjang pada tahun sebelumnya dikurangi utang jatuh tempo saat ini. Untuk saham biasa tidak ada perubahan, modal disetor tambahan juga tidak ada perubahan. Untuk laba ditahan diperoleh sebesar 13.000 dolar 54 dengan didapatkan dari laba ditahan tahun sebelumnya ditambah laba bersih yang diestimasi dan dikurangi dividen yang diperkirakan itu 31 dolar 0,31 dolar per saham dikali 891 juta saham beredar. Baik, yang selanjutnya mengenai application of prospective analysis. Jadi yang sesuai dengan yang sudah dijelaskan di awal, bahwa prospective analysis adalah analisis yang berfokus pada proyeksi kinerja keuangan perusahaan di masa depan. Kemudian salah satu fungsi utama dari prospektif analisa adalah sebagai alat evaluasi strategi bisnis. Misalnya saat perusahaan ingin melakukan ekspansi atau efisiensi biaya, proyeksi keuangan digunakan untuk memperkirakan dampaknya terhadap laba atau arus kas perusahaan. Next. Nah, selanjutnya prospektif analisis juga banyak digunakan di luar manajemen internal, terutama dalam dunia investasi dan manajemen risiko. Investor dan analis menggunakan prospektif analis untuk yang pertama menilai nilai wajar saham dengan metode DCF, earnings based, forward P or E, kemudian memutuskan apakah suatu saham layak digunakan, layak dibeli atau dijual. Kemudian prospektif analis digunakan untuk menguji ketahanan perusahaan terhadap berbagai skenario eksternal, seperti yang pertama perubahan suku bunga, kemudian fluktuasi harga bahan baku, dan yang terakhir penurunan permintaan. Selanjutnya. Untuk materi selanjutnya yaitu ada trends in value driver. Value driver adalah faktor-faktor kunci yang menentukan kemampuan perusahaan untuk menciptakan nilai ekonomi. Contoh dari value driver sendiri itu ada pertumbuhan pendapatan, margin laba, perputaran aset, pengendalian biaya, leverage, dan ROE. Next. Value driver sendiri itu digunakan untuk menyusun asumsi dalam model valuasi seperti discounted cash flow atau DCF, yaitu ada proyeksi pendapatan, margin operasi, capex, dan kebutuhan modal kerja, dan pertumbuhan terminal. Lalu ada valuasi multiples, yaitu valuasi driver membantu menjelaskan kenapa multiple tinggi atau rendah. Next. Langkah-langkah analisis prospektif value driver. Yang pertama ada identifikasi value drivers utama per industri atau per perusahaan.
Lalu analisis tren historis 5-10 tahun terakhir. Yang ketiga ada evaluasi keberlanjutan tren, apakah realistis berlanjut. Yang keempat ada kaitkan tren dengan proyeksi laba dan arus kas. Dan yang terakhir adalah gunakan hasilnya dalam valuasi, yaitu ada DCV, multiples, atau yang lain-lain. Next. Baik, selanjutnya adalah hubungan value drivers dengan harga saham, di mana model residual income itu menyatakan bahwa harga saham sama dengan nilai buku ekuitas ditambah PV atau residual income masa depannya. Dengan eh, RIT sama dengan net income dikurang K dikali book value T-1 sama dengan ROET dikurang K dikali book value T-1. Nah, artinya selama ROE itu lebih besar daripada K atau cost of equity-nya, itu perusahaan dapat menghasilkan abnormal profits yang menambah nilai sahamnya. Namun, dalam jangka panjang, persaingan pasar cenderung membuat ROE-nya itu menyusut ke tingkat K. Itu menghapus kelebihan eh, keuntungan tersebut. Next. Selanjutnya adalah tren dan reservasi value drivers. Berdasarkan data historis dari Compustat, yang pertama itu ROE, NPM, dan juga TAT itu menunjukkan kecenderungan reversion to the mean atau kembali ke rata-rata industri dengan dalam jangka waktunya itu sekitar 5-10 tahun. Kemudian yang kedua adalah perusahaan dengan ROE tinggi itu cenderung mengalami penurunan ROE, sementara perusahaan dengan ROE rendahnya itu cenderung meningkat. Kemudian, namun, yang terakhir, nomor reversion ini tidak sepenuhnya sempurna. Perbedaannya itu sekitar 12% ROI masih terlihat antara kelompok tertinggi dan juga terendah, bahkan setelah 10 tahun berlalu. Yang bisa disebabkan oleh perbedaan risiko ataupun kebijakan akuntansi yang konservatif. Next. Nah, untuk selanjutnya ada implikasi untuk proyeksi dan juga valuasi. Nah, forecast keuangan itu harus mempertimbangkan pola reversion ini. Dengan asumsi ROE itu, dengan asumsi ROE, margin dan juga turnover-nya itu mendekati rata-rata industri. Yang kedua adalah horizon waktu 5 tahun. Itu dianggap cukup untuk sebagian besar analisis valuasi karena setelah itu dampak RI-nya itu terhadap harga saham menjadi minimal. Dan yang terakhir adalah penekanan dalam analisis yang fundamental. Penilaian saham bukan sekedar menghitung ROI saat ini, tetapi lebih pada menilai apakah ROI saat ini itu dapat dipertahankan. Kemudian yang terakhir adalah trend value drivers ini membantu menilai keberlanjutan performa laba dan juga arah strategisnya manajemen itu akan kemana gitu. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.